Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teddy Barsa. Untuk kali ini kita akan membahas terkait masalah GLB dan gerak lurus. Ada yang tahu gerak lurus, teman-teman? Nah, kita akan membahas terkait dua tema, yaitu gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Apakah baik-baik saja? Semoga baik-baiklah di sana. Karena pembelajaran sekarang ini kita dipaksakan secara daring. Ya mau bagaimanapun ya harus kita syukuri keadaannya seperti ini. Mungkin kita harus beradaptasi terkait masalah pembelajaran yang seperti ini. Di kala pandemi seperti ini kita harus beradaptasi. Mungkin tahun-tahun untuk kedepannya pandemi ini juga nggak akan hilang, tapi kita sebagai manusia juga harus beradaptasi. Ya mungkin seperti flu, hanya sekedar flu corona ini, jadi kita syukuri, kita nikmati. Nah, mungkin kita langsung saja ke materi. Nah, materi kali ini yaitu gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu terkait masalah GLB itu apa, GLBB itu apa? Mungkin di sini ada yang tahu. Nah, mungkin kalau ada yang belum tahu, nah di sini saya jelaskan. Yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLB adalah gerak lurus suatu objek atau benda di mana dalam gerak ini kecepatannya tetap atau tanpa percepatan, yaitu konstan, kecepatannya konstan, yaitu 50 km per jam, ya 50 km per jam terus gitu. Sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan kali waktu. Nah, rumusnya di sini. S sama dengan V kali T, di mana S sama dengan jarak, satuannya meter, V sama dengan kecepatan atau meter per sekon. Ini T ini T. Mohon maaf, waktu sekon. Nah, contoh dari GLBB yaitu mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan yang tetap dan stabil. Jadi ada mobil nih mau ke kota A. Jadi mobil ini dengan menempuh jarak misalkan 100 km, dia menempuh cuma 50 km sampai ke kota tujuan tersebut. Jadi kecepatannya itu tetap, jadi percepatannya 0, konstan. Nah, ini grafiknya, kita analogikan terkait grafik. Jadi semisal kita dari mobil di sini, dari kelajuan ini di sini, terus melaju ke kota ini di sini. Jadi kelajuan arah ke sini tuh konstan, 50 km per jam, ya 50 km per jam terus. Nah, kalau semisal ini berubah, misalkan naik turun grafiknya, itu bukan GLB tapi GLBB, namanya GLB. Nah, ini untuk percepatannya yaitu konstan, sejajar dengan sumbu T ini, kecepatannya 0, konstan. Nah, ini mungkin langsung saja ke contohnya teman-teman. Nah, contoh soal dari GLB. Diketahui sebuah mobil melaju di lintasan lurus dengan kecepatan konstan 50 km per jam. Jadi ada mobil kecepatan konstan 50 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam kurun waktu 30 menit? Berapa kira-kira? Nah,
Di sini kan diketahui V 50 km per jam dan 30 menit atau setengah jam. Ditanya S jarak. Jadi V sama dengan S per T. S sama dengan V kali T, di mana S 50 km dikali setengah jam. Jadinya 25 km. Jadi setelah 30 menit dan kecepatannya tetap 50 km per jam, mobil tersebut menempuh jarak 25 km selama 30 menit tadi. Nah, ini soal kedua. Sebuah kereta berada 2 km dari stasiun. Jadi antara stasiun dan kereta itu jaraknya udah melaju 2 km dari stasiun. Nah, kereta tersebut bergerak meninggalkan stasiun dengan kecepatan 80 km per jam. Jadi kecepatannya konstan lah. Nah, pada jarak berapa kereta itu dilihat dari stasiun setelah 15 menit. Jadi selama kita nganterin, misalkan gini, kita ke stasiun nganterin teman kita. Nah, kita masih di stasiun nih selama 15 menit. Nah, kira-kira teman kita tuh sampai kapan sampai kapan menempuh selama 15 menit. Nah, ini V sama dengan 80 km per jam dikali T, diketahui T 15 menit atau seperempat jam. S0 nya S0 ini kan dia berada di jarak dari stasiun sama keretanya yang awal ini kan S0 nya 2 km. Jadi S0 plus V kali T sama dengan S2 plus 80 dikali 0,25. S sama dengan 2 plus, jadi diketahui jaraknya itu 22 km setelah 15 menit kereta itu melaju. Nah, ini GLBB. Gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan tetap atau konstan. Jadi kecepatannya konstan, tapi percepatannya tertentu, jadi berubah-ubah, bisa 50 km per jam atau 50 atau 60, jadi naik turun. Jadi besar percepatan A sama dengan besar perubahan kecepatan delta V dibagi perubahan waktu delta T. Contohnya, pesepeda melaju di jalan dengan lintasan naik turun, maka kecepatannya berubah. Jadi ada orang sepeda, kita naik sepeda, kita naik nih ke tanjakan. Nah, jadi kan kita otomatis kan pelan, nggak mungkin dari awalnya 50 km per jam jadi tetap 50 km per jam, otomatis kan ya tetap turun. Nah, begitupun sebaliknya, kalau kita turun pasti tentunya juga kecepatannya akan bertambah gitu kan. Oke. Nah, ini grafiknya ini bisa kita lihat. Kita bisa lihat di sini grafiknya. V sama dengan kan meter per sekon kecepatannya. Jadi nggak tentu V itu di sini di grafik ini. Pastinya juga dia bisa juga dari misalkan V-nya awalnya 10 km. Jadi dia 10 km per jam, dia pelan-pelan, terus ada temennya ayo ngejak balapan, jadi kan langsung terus, itu kan bisa naik nih dari grafiknya, bisa lebih nih. Terus ini grafiknya bisa dilihat. Nah, grafik ini ditentukan yaitu dari persamaan grafik ada 3 persamaan. Nah, ini penurunan persamaan, diantaranya S sama dengan V0 plus VT, dimana setengah T sama dengan V0 plus AT setengah T. Nah, 2 V0 plus AT plus A kali T kali setengah T. Nah, ini duanya dari mana? Duanya dari sini, V0. Jadi 2
2V0. Nah, di sini terus 2 kali setengah V0 T. Nah, kok bisa ada setengahnya? Ayo, gimana? Nah, ini kan kita bisa lihat di sini setengah tinggi. Jadi kita masukkan setengahnya ini tadi plus setengah A TT kuadrat. Terus V0 plus setengah AT kuadrat. Nah, ini jadi rumus pertamanya. Oke, lanjut. Nah, jadi sehingga GLB ini diketahui nih 3 rumus. VT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0 plus T setengah A kuadrat. Ini kan bisa teman-teman lihat. Kecepatan akhir benda VT, V0 nya ini, kecepatan awal benda meter per sekon, A nya percepatan benda meter per sekon kuadrat, S nya perpindahan benda meter, T nya waktu. Nah, contoh nih soal nih, sebuah mobil berhenti di tempat parkir tiba-tiba bergerak. Ada mobil berhenti tiba-tiba bergerak, gaib sekalian, dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berapakah kecepatan mobil tersebut dalam selang waktu 1 menit? Ada mobil berhenti di parkir tiba-tiba bergerak. Nah, dalam 1 menit itu berapa? Diketahui berapa? Nah, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat percepatannya. T sama dengan 1 menit per 60 sekon. Atau 60 sekon. V0 sama dengan 0. Ditanya VT. VT sama dengan V0 plus A kali T. VT 0 plus 2 kali 60. VT sama dengan 120 meter per sekon. Jadi setelah 1 menit dan dengan kecepatan 2 meter per sekon, mobil tersebut memiliki kecepatan 120 meter per sekon. Jadi 120 meter per sekon. Wah, cepet banget berarti ya. Dan ini yang kedua, sebuah mobil yang terhenti di pinggir jalan kemudian bergerak dengan kecepatan 20 km per jam. Berapakah jarak yang dapat ditempuh mobil selama 30 menit? Diketahui A 20 km per jam, T nya 30 menit atau setengah jam, V0 nya 0, S V0 plus T plus setengah A kali T kuadrat, dimana F0 nya 0, T nya 0,5 waktunya, plus setengah kali 20 kali setengah setengah jam akar pangkat, jadi diketahui 2,5. Nah, mungkin itu saja yang bisa yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan teman-teman di sini di kala pandemi ini semoga menjaga kesehatannya dengan baik, terus menjaga pola makan, jangan lupa melupakan kewajiban. Apalagi ya, mungkin semisal ada kesempatan waktu kita bisa bertemu kembali dengan yang lainnya dengan tatap muka, kan kita juga mengharapkan terkait masalah itu. Jadi ya semoga aja, mari kita berdoa agar cepat membaik. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sehat selalu.